Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ummu Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kegiatan 7.2, yaitu membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Dan ayo kita mencoba halaman 129. Happy watching! Baik, yang pertama kali akan kita bahas di sini mengenai kegiatan 7.2, yaitu membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Ayo kita amati. A, membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Nah, jadi di sini ada sebuah contoh soal. Kita akan lihat dulu perintahnya. Perintah pertama, buatlah sebarang ruas garis AB. Nah, di sini kita buatkan ruas garis AB. Selanjutnya di sini perintah kedua, dari titik A, buatlah ruas garis AM. Nah, dari titik A ini kita akan membuatkan ruas garis AM dengan ukuran 5 bagian sama panjang, sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB. Nah, kita akan membagi ruas garis AM ini menjadi 5 bagian sama panjang. Nah, di sini kita akan beri nama P, Q, R, dan S. Selanjutnya yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Nah, di sini kita akan membuatkan garis yang menghubungkan titik M dan titik B. Yang keempat, buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB yang masing-masing garis tersebut melalui titik S, R, Q, dan P sehingga memotong garis AB. Nah, di sini kita akan buat ruas garis yang sejajar dengan garis MB melalui titik S dan memotong titik AB. Nah, selanjutnya pada titik R, titik Q, dan titik P. Nah, di sini bisa kita beri nama P1, Q1, R1, dan S1. Selanjutnya bagian ini bisa kita hilangkan seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian terbagilah ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang, yaitu AP1 sama dengan P1Q1 sama dengan Q1R1 sama dengan R1S1 sama dengan S1B. Selanjutnya, B membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Kita akan lihat terlebih dahulu perintahnya satu persatu. Yang pertama, buatlah sebarang ruas garis AB. Nah, di sini kita akan membuatkan ruas garis AB. Selanjutnya yang kedua, dari titik A, buatlah ruas garis AM. Nah, dari titik A ini kita akan membuatkan ruas garis AM dengan ukuran 4 bagian sama panjang, sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB, yaitu 3 kali AP sama dengan PM. Nah, di sini kita bisa buatkan AP dan menjadi 3 bagian dari PM. Yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Nah, di sini kita bisa buatkan garis yang menghubungkan titik M dan titik B. Yang keempat, buatlah garis sejajar dengan garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Nah, di sini kita akan membuatkan garis sejajarnya. Di sini kita bisa beri nama P1. Kemudian, buatlah garis sejajar dengan garis PP1 dan MB melalui titik-titik 3 bagian PM sehingga memotong garis 3 bagian P1B. Nah, di sini kita akan membuatkan garis sejajar dan akan menjadi 3 bagian. Selanjutnya, bagian ini bisa kita hilangkan seperti ini. Sehingga dengan demikian terbagilah garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3, yaitu AP1 yang jika dikalikan 3 akan menghasilkan P1B, di mana perbandingannya 1:3. Di sini 1, di sini 3. Selanjutnya, C membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Kita akan lihat perintahnya terlebih dahulu. Yang pertama, buatlah sebarang ruas garis AB. Nah, di sini kita akan buatkan ruas garis AB. Berikutnya, yang kedua, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 7 bagian sama panjang, sedemikian sehingga tidak berhimpit dengan garis AB, yaitu AP per PM sama dengan 2/5. Nah, kita buat garis AM
dan P di titik tengahnya dengan perbandingan 2 dan PM menjadi 5 bagian. Jadi di sini PM menjadi 5 bagian. Selanjutnya yang ketiga, di sini hubungkan titik M dengan titik B. Nah, kita akan tarik garis. Garis ini yang menghubungkan titik M dan titik B. Yang keempat, buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Nah, kita buatkan garis sejajar pada titik P, dan di sini bisa kita beri nama P1. Selanjutnya, buatlah garis sejajar dengan garis PP1 dan MB melalui titik-titik 2 bagian PM sehingga memotong garis bagian AB. Nah, kita buatkan garis sejajar lainnya. Selanjutnya bisa kita beri tanda seperti ini. Nah, bagian ini bisa kita hilangkan. Sehingga dengan demikian terbagilah garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5. Yaitu AP1 di sini 2, kemudian P1 dan B di sini 5, sehingga perbandingannya 2:5. Selanjutnya, ayo kita menggali informasi D, perbandingan ruas garis. Gambar tersebut menunjukkan ruas garis PQ dibagi menjadi 7 bagian yang sama panjang, sehingga PA sama dengan AB, sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan EF, sama dengan FQ. Jika dari titik A, B, C, D, E, F, dan Q dibuat garis sejajar sehingga memotong pada ruas garis PR sedemikian sehingga PG sama dengan GH, sama dengan HI, sama dengan IJ, sama dengan JK, sama dengan KL, sama dengan LR. Maka diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini dari gambar ini kita bisa simpulkan. Nah, kita misalkan di sini PC, panjang PC berbanding dengan CQ. Sama dengan, nah di sini kita lihat garis yang sejajar dengan PC. PC itu sejajar dengan PI. Kemudian garis yang sejajar dengan CQ di sini adalah IR. Nah, kita lihat PC di sini berapa ruas? 1, 2, 3. 3 ruas. Kemudian CQ 1, 2, 3, 4. 4 ruas. PI di sini kita lihat berapa ruas? 1, 2, 3. 3 ruas. Kemudian IR 1, 2, 3, 4. 4 ruas. Nah, kita bisa menuliskan contoh yang lain. Di sini untuk contoh yang lain kita misalkan PB, panjang PB berbanding dengan BQ. Berbanding dengan BQ sama dengan, nah di sini kita lihat garis yang sejajar dengan PB adalah PH. Kemudian garis yang sejajar dengan BQ di sini adalah HR. Nah, baik. Kita lihat dulu PB di sini berapa ruas? 1, 2. 2 ruas. Selanjutnya BQ 1, 2, 3, 4, 5. 5 ruas. Untuk PH 1, 2. Dan HR 1, 2, 3, 4, 5. Baik, untuk selanjutnya kalian bisa melanjutkan sendiri perbandingan ruas garis ini ya.
Selanjutnya, contoh 7.4. Nah, contoh soal ini merupakan contoh soal pengaplikasian dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai A. Nah, dari gambar ini, kita bisa membuatkan garis panah seperti ini. Nah, untuk dapat menentukan nilai X, di sini kita bisa membuatkan panjang AP berbanding dengan panjang PB. Sama dengan, nah di sini kita bisa perhatikan garis yang sejajar dengan AP di sini adalah AQ. Selanjutnya, garis yang sejajar dengan PB di sini adalah QM, sehingga AQ per QM. Nah, kita masukkan angkanya. AP di sini adalah X cm, sehingga bisa kita tuliskan saja X. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini satuannya sudah sama semua, cm, dan cm. Berarti X, kemudian panjang PB di sini 3,6, sehingga X per 3,6. AQ di sini 2, QM di sini 3. Sampai di sini kita kalikan silang, 3 dikali X sama dengan 3,6 dikali 2. 3 dikali X sama dengan 3X, kemudian 3,6 dikali 2 sama dengan 7,2. Selanjutnya di sini X sama dengan, karena kita ingin menentukan nilai X, sehingga 7,2 dibagi 3 di sini sebagai pengalih pindah ruas menjadi pembagi. 7,2 dibagi 3 sama dengan 2,4. Sehingga kesimpulannya nilai X sama dengan 2,4 cm. Berikutnya, contoh 7.5, perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang CQ. Nah, untuk menentukan panjang CQ, di sini kita bisa menggunakan perbandingan PC berbanding dengan CQ. Sama dengan, nah kita lihat PC di sini sejajar dengan PI. Selanjutnya, CQ di sini sejajar dengan IR. Nah, kita masukkan angkanya. PC di sini 2,7. Selanjutnya CQ, itu yang kita cari. Sama dengan PI di sini 3 per IR sama dengan 4. Sampai di sini kita kalikan silang, sehingga CQ dikali 3 sama dengan 4 dikali 2,7. CQ dikali 3 itu sama dengan 3 CQ, sama dengan 4 dikali 2,7 sama dengan 10,8. Kita ingin mencari nilai CQ, sehingga CQ sama dengan 10,8 dibagi 3. 3 di sini sebagai pengalih pindah ruas menjadi pembagi, sehingga CQ sama dengan 3,6. Maka dapat disimpulkan nilai CQ itu sama dengan 3,6 cm. Berikutnya, contoh 7.6, perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai A. Nah, untuk menentukan nilai A, di sini kita bisa menggunakan perbandingan AP berbanding PB. Sama dengan, kita lihat, yang sejajar dengan AP di sini adalah AQ. Kemudian yang sejajar dengan PB itu adalah QM. AQ per QM. Selanjutnya, di sini kita masukkan angkanya. AP sama dengan 6, per PB sama dengan 9,6, sama dengan AQ 5,
QM di sini A, berarti 5 per A. Sampai di sini kita kalikan silang, sehingga A dikali 6 sama dengan 9,6 dikali 5. A dikali 6 sama dengan 6A, sama dengan 9,6 dikali 5, itu sama dengan 48. Kita ingin mencari nilai A, sehingga A sama dengan 48, 6 di sini sebagai pengali, pindah ruas menjadi pembagi, sehingga A sama dengan 48 dibagi 6. Maka A sama dengan 8. Maka dapat disimpulkan nilai A sama dengan 8 cm. Baik, selanjutnya kita akan membahas. Ayo kita mencoba. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai X dan nilai Y. Nah, di sini pertama kali kita akan membahas nilai X. Untuk menentukan nilai X, di sini kita menggunakan perbandingan PC. PC berbanding CQ. Nah, sama dengan PC ini setara dengan sejajar dengan CJ dan PJ. Namun kalau kita perhatikan di sini, nilai dari CJ di sini belum diketahui, sementara nilai dari PJ di sini sudah diketahui, yaitu 4. Sehingga kita menggunakan perbandingan PJ per JR. Kenapa JR? Karena di sini CQ di sini sejajar dengan JR. Nah, kita masukkan angkanya. PC di sini 3,6. Selanjutnya CQ X PJ 4 per JR 3. Sampai di sini kita kalikan silang. X dikali 4 sama dengan 3 dikali 3,6. X dikali 4, 4X. 3 dikali 3,6 ini sama dengan 10,8. Nah, kita ingin mencari nilai X, maka X sama dengan 10,8. 4 di sini sebagai pengali, pindah ruas menjadi pembagi, sehingga X sama dengan 10,8 dibagi 4 itu sama dengan 2,7. Selanjutnya, di sini nilai X sudah kita ketahui. Sekarang kita ingin menentukan nilai dari Y. Nah, untuk menentukan nilai Y, kita bisa menggunakan perbandingan CJ berbanding dengan QR. Sama dengan, nah di sini CJ di sini kita bisa menggunakan PC, kemudian bisa menggunakan PJ. Namun di sini untuk memudahkan kita menghindari angka desimal, sehingga di sini kita menggunakan PJ yang nilainya 4. Sama dengan PJ per JR. Kita masukkan angkanya. CJ di sini sama dengan Y, kemudian QR 4,2 sama dengan PJ 4, JR 3. Kemudian sampai di sini kita kalikan silang. 3 dikali Y, 4,2 dikali 4. 3 dikali Y, 3Y, sama dengan 4,2 dikali 4, sama dengan 16,8. Kita ingin menentukan nilai Y, sehingga Y sama dengan 16,8 dibagi 3. Sehingga Y sama dengan 16,8 dibagi 3, itu sama dengan 5,6. Nah, maka dapat disimpulkan nilai dari X itu sama dengan 2,7 cm, kemudian nilai dari Y itu sama dengan 5,6 cm.
Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.